Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce our group. We are from group 2. The member of group 2 are Salva Ardha Pramesthie, Bening Betanur Imani, Fikri Ichsanudin, Hani Yuliana, Helzi, Endang Tri Lestari, Arina Sabila Haq, Fiqa Syamilia A, Dadu Andaru, and the last Isnaeni Hidayanti. And the material in this video is the theory of Montessori, the theory of Cameron, the theory of Pinter, and the last, the theory of Paul. Okay, part 1, the theory of Montessori. The Montessori theory is a method of teaching developed by Maria Montessori, where the key principles are independence, observation, following the child, correcting the child, preferred environment, and observant mind. The Montessori theory methods, concept, and foundation principle can be applied across all ages. The following are the goals and beliefs that Maria Montessori held with regard to her approach to education children. Jadi yang pertama ini ada teori Montessori. Teori Montessori merupakan metode pengajaran yang dikembangkan oleh Maria Montessori, di mana prinsip-prinsip kuncinya ini adalah kemandirian, pengamatan, mengikuti anak, mengoreksi anak, lingkungan yang disiapkan, dan yang terakhir itu ada pikiran penyerap. Nah, metode ini bisa digunakan di segala usia. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah tujuan dan keyakinan yang dipegang oleh Maria Montessori dalam pendekatannya dalam mendidik anak. Okay, the first itu independence. Never help a child with a task at which he feels he can succeed. Maria Montessori. It is always a goal of Montessori education in the classroom to make the child independent and be able to do things for himself. This is achieved by giving children opportunity to move, to dress themselves, to choose what they want to do, and to help the adults with thoughts. Jadi yang pertama ini adalah kebebasan, di mana Maria Montessori ini menjelaskan bahwa jangan pernah membantu seorang anak ketika anak itu bisa melakukannya, karena tujuan pendidikan dari Montessori di kelas ini untuk membuat anak mandiri dan mampu melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hal ini dicapai dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak, kesempatan untuk bergerak, berpakaian sendiri, memilih apa yang ingin mereka lakukan, dan membantu pekerjaan orang dewasa. And the second, observation. This was the simple method of how Maria Montessori has learned about children and developed her theory on child development. She observed without a preconceived idea that helped her develop material that the children needs and were interested in. Observation is also the way adults can learn about what the child needs are. Jadi yang kedua itu ada pengamatan. Nah, ini adalah metode sederhana tentang bagaimana Maria Montessori ini belajar tentang anak-anak dan mengembangkan teorinya tentang perkembangan anak. Dia mengamati tanpa praduga yang membantunya mengembangkan teori.
teori yang dibutuhkan dan diminati anak-anak. Nah, observasi ini juga merupakan cara orang dewasa dapat belajar tentang apa yang dibutuhkan oleh seorang anak. Next itu ada following the child. Following the child, they will show you what they need to do, what they need to develop in themselves, and what area they need to be challenging. They aim at the children who persevere in their work with an object is certainly not to learn. They are drawn to it by the needs of their inner life, which must be recognized and developed by its means. Maria Monttessori. Yang ketiga itu ada mengikuti anak. Nah, ketika kita mengikuti anak, mereka akan menunjukkan kepada kita apa yang perlu mereka lakukan, apa yang perlu mereka kembangkan, di dalam diri mereka, dan bidang apa yang mereka butuhkan untuk mereka lakukan. Selanjutnya itu ada correcting the child. Children make mistakes. They may spill something, drop food unintentionally, and so on. There's like those instincts calmly recognize the mistake. Oh, you spilled the water. Why don't we get a cloth and wipe it up? This is an opportunity to ask the child to do some valid practical work with you. Yang keempat itu ada mengoreksi anak. Nah, ketika anak-anak ini melakukan kesalahan, misal dengan mereka menjatuhkan sesuatu seperti halnya itu makanan atau minuman, itu kita cukup bilang aja, oh nggak apa-apa, kita bersihin aja. Adek ambil lapnya, terus adek bersihin. Jadi kita tidak perlu menaikkan suara kita tidak perlu marah kepada anak. Karena dengan ini kita secara tidak langsung itu mengajarkan mereka tentang pekerjaan sederhana yang bisa mereka kerjakan. Next ada prepare environment. The teacher's first duty is to watch over the environment, and this takes precedence over all the rest. Its influence is indirect, but unless it be well done, there will be no effective and permanent result of any kind, physical, intellectual, or spiritual. Maria Monttessori. Nah, yang kelima itu ada lingkungan yang disiapkan. Nah, tugas pertama dari seorang guru itu adalah menjaga lingkungan atau menyiapkan lingkungan. Karena lingkungan yang baik itu akan baik ketika disiapkan. Nah, hal yang perlu disiapkan itu bisa dari berbagai bentuk apapun, seperti fisik, intelektual, ataupun nilai spiritual dari seorang guru itu. Nah, yang keenam ini ada observant mind. Montessori observed how children learn the language without anyone teaching them. This sparked her idea for the observant mind. Children under the age of 3 do not need to have lessons in order to learn. They simply observe everything in the environment by experiencing it. Being part of it, it is therefore important that the environment setup is good, nice, and positive sign. This is what the child will observe whether he closes to or not. Nah, yang terakhir ini ada pikiran menyerap. Monttessori mengamati bagaimana anak-anak belajar bahasa tanpa ada yang mengajari mereka.
Ini memicu idenya untuk pikiran tentang menyerap. Anak-anak di bawah usia 3 tahun itu tidak perlu mendapat pelajaran untuk belajar. Mereka hanya cukup menyerap segala sesuatu di lingkungan dengan mengalaminya. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengatur lingkungan yang baik, bagus, dan positif karena inilah yang akan diserap oleh anak. Terlepas dari apakah anak tersebut memilihnya atau tidak. Next, ada part 2, The Theory of Cameron. Professor Lynn Cameron is Professor of Applied Linguistics at the Open University and ESRC Global Uncertainty Research Fellow. Her current project under this program is Living with Uncertainty, Metaphor, and the Dynamic of Empathy, which is constructing a new model of empathy in dialogue and interaction using findings from empirical study in UK, USA, and Brazil. Jadi ada teori kedua yaitu Theory of Cameron. Seorang profesor bernama Lynn Cameron berasal dari Profesor Linguistik Terapan di Universitas Terbuka dan ESR Global Uncertainty Research Fellow, yang mana beliau ini mempunyai proyek dengan tema hidup dengan ketidakpastian, metafora dan dinamik empati, yang membangun metode empati baru dalam dialog interaksi. Ini menggunakan temuan dari studi empiris di Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil. Nah, the theory of Cameron. And the first, second, and fourth language. The language learning that is studied in this context is different in an important way from the learning of a foreign language. The central characteristic of foreign language learning lies in the amount and type of exposure to the language. There will be very little experience of the language outside the classroom, and encounter with a language will be through several hours of teaching in a second week. Yang pertama itu ada bahasa kedua dan bahasa asing. Nah, pembelajaran bahasa yang dipelajari dalam konteks ini itu berbeda dalam hal-hal penting dari pembelajaran bahasa asing. Karakteristik utama dari pembelajaran bahasa asing terletak pada jumlah dan jenis paparan bahasa. Akan ada sangat sedikit pengalaman bahasa di luar kelas, dan pertemuan dengan bahasa akan melalui beberapa jam pengajaran dalam seminggu di persekolahan. And the second, learning the first language. It was took until quite recently that by the age of 5, first language acquisition was largely complete. Children also have problems using words that express logical relations between ideas, like cause and effect. The full use of a coordinator include but and yet is still to be developed after the age of 11 years and causes introduced with. Although of unless can cause problem even for 15 years old. The meaning of this linking term are logically, completely, and correct use require the child to have developed both logical understanding and the language in which is to express it. Yang kedua itu ada belajar bahasa pertama. Nah, diperkirakan sampai baru-baru ini bahwa pada usia 5 tahun, penguasa bahasa pertama ini sebagian besar itu sudah selesai. Anak-anak juga memiliki masalah dalam menggunakan kata-kata yang mengungkapkan hubungan logis antara ide-ide, seperti halnya sebab dan akibat. Penggunaan penuh koordinator
termasuk tetapi dan belum masih harus dikembangkan setelah usianya itu 11 tahun. Dan klausa ini diperkenalkan dengan meskipun atau kecuali dapat menyebabkan masalah bahwa untuk anak berusia 15 tahun, arti dari istilah-istilah yang menghubungkan ini secara logis rumit dan penggunaan yang benar mengharuskan anak untuk mengembangkan pemahaman logis dan bahasa untuk mengekspresikannya. The last, age and first language. In study of immersion language learning, younger children 7 until 8 years see to pay more attention to sound and prosody, the music of an entrance, whereas all children 12 until 15 years are more attentive to cue of word order. Children are generally less able to selective and follow attention to feature of learning tasks than adults, and are more easily diverted and distracted by other pupils when faced with talk in the new language. They try to understand it in the terms of the grammar and silent cues of their first language, and also pay particular attention to items that they are familiar. Dan yang terakhir itu ada usia dan bahasa pertama. Nah, di dalam studi pembelajaran bahasa imersi, anak-anak yang lebih muda sekitar umur 7 sampai 8 tahun ini tampaknya lebih memperhatikan bunyi dan prosodi. Sedangkan anak-anak yang lebih tua sekitar umur 12 sampai 14 tahun lebih memperhatikan isyarat kata. Anak-anak umumnya kurang mampu selektif dan perhatian berkepanjangan untuk fitur tugas belajar dari bahasa orang dewasa, dan lebih mudah dialihkan dan terganggu oleh murid lain. Nah, ketika dihadapkan dengan pembicaraan dalam bahasa yang baru, mereka mencoba memahaminya dari segi tata bahasa dan isyarat yang menonjol dari bahasa pertama. Mereka juga memberikan perhatian khusus pada hal-hal yang mereka kenal. Okay, next is the theory of Pinter. Pinter has worked as a teacher for several years, and his enthusiasm for teaching children is unquestionable. In theory, it is smart to distinguish between young students and older students. Smart divides learning groups according to age and stage study. Jadi, Pinter telah bekerja sebagai guru selama beberapa tahun dan antusiasmenya dalam mengajar anak-anak tidak perlu diragukan lagi. Secara teori, adalah cerdas untuk membedakan antara siswa muda dan siswa yang lebih tua. Pinter membagi kelompok belajar sesuai usia dan tahapan yang dipelajari. The first one is preschool years. Based on Pinter, babies begin their journey of becoming communicators as they learn to use eye contact, smile, and begin to gaze in different directions. At around 3 months, vocalization and turn-taking begins, and by the end of the first year, most children realize that they can communicate effectively by using two basic forms of pre-verbal gestures. The second year is characterized by more and more turn-taking and gestures. Typically, 2-year-olds recognize about 200 words but will actively use fewer. Jadi pada tahun prasekolah ini, bayi memulai perjalanan mereka menjadi komunikator saat mereka belajar menggunakan kontak mata, tersenyum, dan mulai menatap ke arah yang berbeda. Pada sekitar 3 bulan, vokalisasi dan turn-taking dimulai, dan pada akhir tahun pertama, kebanyakan anak menyadari bahwa mereka dapat berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan dua bentuk dasar dari gerakan preverbal. Tahun kedua ditandai dengan semakin banyak giliran dan gerak tubuh. Biasanya, anak usia 2 tahun mengenali sekitar 200 kata, tetapi secara aktif akan menggunakan lebih sedikit. Then the second one is primary school years. Children's ability to understand and give definitions improves with age and synonyms appear. And 10 until
11-year-olds can add new words to their vocabulary by simply being given a definition. School-age children begin to appreciate multiple meanings of words, subtle, mental metaphors, humor, and puns, and they begin to develop a capacity for abstract reasoning. Understanding non-literal meaning and irony is a very late development, emerging after the age of 10. Jadi pada tahun sekolah dasar ini, kemampuan anak-anak untuk memahami dan memberikan definisi meningkat seiring bertambahnya usia dan sinonim muncul. Dan anak berusia 10-11 tahun dapat menambahkan kata-kata baru ke kosakata mereka hanya dengan diberi definisi. Anak-anak usia sekolah mulai menghargai arti ganda dari kata-kata, halus, metafora mental, humor, dan permainan kata-kata. Dan mereka mulai mengembangkan kapasitas untuk penalaran abstrak. Memahami makna dan ironi non-harfiah adalah perkembangan yang cukup terlambat, muncul setelah usia 10 tahun. And then the third one is post-primary school years. During the post-primary years, many further subtle structural refinements take place in addition to the massive acquisition of more marked classes. The most important changes that occur in this period are strongly related to the acquiring of new, more sophisticated forms of literacy. Pinter thinks that elementary or early high school students will learn 3,000 to 5,400 words per year. This advances vocabulary score contains more marked forms which are greater in length, less frequent, and semantically more specialized or more formal. Students able to alternate between colloquial, everyday expressions and words which are more formal, more distant, and academic in style. Jadi, yang ketiga ini adalah tahun-tahun setelah sekolah dasar. Selama tahun-tahun pasca sekolah dasar, lebih jauh lagi, penyempurnaan struktural yang halus terjadi di samping perolehan besar-besaran leksis yang lebih menonjol. Perubahan terpenting yang terjadi pada periode ini sangat terkait dengan perubahan bentuk literasi baru yang lebih canggih. Pinter berpikir bahwa siswa SD sampai dengan SMA akan belajar 3.000 hingga 5.400 kata per tahun. Penyimpanan kosakata tingkat lanjut ini berisi lebih banyak bentuk yang ditandai yang lebih panjang, lebih jarang, dan secara semantik lebih terspesialisasi atau lebih formal. Siswa mampu untuk bergantian antara bahasa sehari-hari, ekspresi sehari-hari, dan kata-kata yang lebih formal, lebih jauh, dan bergaya akademis. Next is the theory of Paul. David Paul Ausubel was an American psychologist whose most significant contribution to the fields of educational psychology, cognitive science, and science education. Paul believed that understanding concepts, principles, and ideas are achieved through deductive reasoning. Similarly, he believed in the idea of meaningful learning as opposed to rote memorization. The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. This led Paul to develop an interesting theory of meaningful learning and advanced organizer. Jadi, di sini David Paul Ausubel adalah seorang psikolog Amerika yang kontribusinya paling signifikan dalam bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan ilmu pendidikan. Paul percaya bahwa pemahaman konsep, prinsip, dan ide dicapai melalui penalaran deduktif. Demikian pula, ia percaya bahwa gagasan pembelajaran yang bermakna sebagai lawan dari menghafal. Satu-satunya faktor terpenting yang mempengaruhi pembelajaran adalah apa yang sudah diketahui oleh pembelajar. Hal ini mendorong Paul untuk mengembangkan teori yang menarik tentang pembelajaran yang bermakna dan organisator maju. Jadi, the theory of Paul, the first one is learning theory. Paul believes that learning of knowledge relies on what is already known. That is, construction of knowledge begins with our observation and recognition of events and objects through concepts we already have. Paul was influenced by the teachings of John Piaget. Similar to Piaget's ideas of conceptual scans, Paul related this to his explanation of how people acquire knowledge. Jadi,
Pada teori pembelajaran ini, Paul percaya bahwa belajar pengetahuan baru bergantung pada apa yang sudah diketahui. Artinya, konstruksi pengetahuan dimulai dengan pengamatan dan pengenalan kita terhadap peristiwa dan objek melalui konsep yang sudah kita miliki. The second one is meaningful learning. Paul's theory also focuses on meaningful learning. According to this theory, to learn meaningfully, individuals must relate new knowledge to relevant concepts they already know. New knowledge must interact with the learner's knowledge structure. The most crucial element in meaningful learning is how the new information is integrated into the old knowledge structure. Jadi pada pembelajaran yang bermakna ini, teori Paul juga berfokus pada pembelajaran yang bermakna. Menurut teorinya, untuk belajar secara bermakna, individu harus menghubungkan hal-hal baru pengetahuan untuk konsep-konsep yang relevan mereka sudah tahu. Pengetahuan baru harus berinteraksi dengan struktur pengetahuan belajar. Elemen terpenting dalam pembelajaran bermakna adalah bagaimana informasi baru diintegrasikan ke dalam struktur pengetahuan lama. The third one is advanced organizers. Paul advocates the use of advanced organizers as a mechanism to help to link new learning material with existing related ideas. Advanced organizers are helpful in the way that they help the process of learning when difficult and complex material is introduced. Paul's theory of advanced organizers falls into two categories, comparative and expository. Jadi, pada advanced organizer ini, Paul menganjurkan penggunaan sebagai mekanisme untuk membantu menghubungkan materi pembelajaran baru dengan ide-ide terkait yang sudah ada. Pengorganisir lanjutan sangat membantu dalam cara mereka membantu proses pembelajaran ketika materi yang sulit dan kompleks diperkenalkan. Teori Paul tentang advanced organizer terbagi dalam dua kategori, yaitu komparatif dan expository. Yaitu comparative organizer. The main goal of comparative organizers is to activate existing schemas and is used as reminders to bring into the working memory of what you may not realize is relevant. Comparative organizer is also used both to integrate as well as discriminate. Jadi, tujuan utama dari comparative organizer ini adalah untuk mengaktifkan skema yang ada dan digunakan sebagai pengingat untuk membawa ke memori kerja dari apa yang mungkin tidak Anda sadari itu adalah relevan. Comparative organizer ini juga digunakan baik untuk mengintegrasikan maupun mendiskriminasi. And then the fifth is expository organizer. Paul believed that children have a natural tendency to organize information into a meaningful whole. Children should first learn a general concept and then move toward specific. Paul believed that it was important for teachers to provide a preview of information to be learned. Teachers could do this by providing a brief introduction about the way that information that is going to be presented is structured. Jadi, pada tahap ini, Paul percaya bahwa anak-anak memiliki kecenderungan alami untuk mengorganisasikan informasi menjadi satu kesatuan yang bermakna. Anak-anak pertama-tama harus mempelajari konsep umum dan kemudian bergerak ke arah spesifik. Paul percaya bahwa penting bagi guru untuk memberikan preview informasi yang akan dipelajari. Guru dapat melakukan ini dengan memberikan pengenalan singkat tentang cara informasi yang akan disajikan terstruktur. And then the sixth is the processes of meaningful learning, that is derivative subsumption, correlative subsumption, superordinate learning, and combinatorial learning. Jadi, proses pembelajaran yang bermakna ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada derivative subsumption. Derivative subsumption ini menggambarkan situasi di mana informasi baru yang kita pelajari adalah contoh dari konsep yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua adalah correlative subsumption. Ini menggambarkan situasi di mana informasi baru yang kita pelajari memperluas konsep yang telah kita pelajari. Yang ketiga adalah superordinate learning. Dalam hal ini, kita sudah tahu banyak contoh konsep, tetapi kita tidak tahu konsep itu sendiri sampai diajarkan kepada kita. And then yang keempat,
Combinatorial learning atau pembelajaran kombinatorial ini untuk menggambarkan proses di mana ide baru berasal dari ide yang lain. Tidak lebih tinggi atau lebih rendah dalam hierarki, tapi pada tingkat yang sama. Dalam cabang yang berbeda tetapi terkait. Kita bisa menganggap ini sebagai belajar dengan analogi. Okay, friends, that's all is about our material. If you still have a confusing related to our material today, just let us to your question and we will try to answering it more clearly. Thank you so much for your time in watching this video, and we were sorry if there are still some many mistakes in our process of creating this material. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.